daun salam, daun kecapi. Yang jawab salam saya doakan banyak rezeki dan bisa pergi haji, pulang-pulangnya beli mobil Mercy, dan bapaknya bisa nambah istiqomah ibadah. Baru pulang dari Mekah istri mulu ibu-ibu demon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Diulang ucapan Alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan dengan berkahnya membaca salawat dan salam kalau ada yang sakit disehatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Amma ba'du. Segenap para alim wal ulama, aparatur pemerintahan beserta para pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak, dakom dan manajemen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya boleh jujur gak? Serius? Cius? Ini apa? Gaul juga orang Karawang. Kalau saya boleh jujur, saya bangga. Saya terharu oleh orang kampung Karajan, yaitu jemaah Nurul Falah. Kenapa? Begitu saya kemari, ternyata semuanya kompak, semuanya pejabatnya, ulamanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, remajanya. Insya Alhamdulillah. Jos. Yel-yelnya Jos ya Pak ya Bu ya. Jos itu singkatan bermakna doa. Jos J-nya jemaah, O-nya orang, double S-nya soleh dan soleha. Insya Allah orang yang kumpul di pengajian mah semuanya jemaah orang soleh dan tempat tinggi. Tapi maaf bagi ibu-ibu yang pakai gigi palsu, bilang Josnya pelan-pelan. Saya ceramah di Pandeglang, ada nenek-nenek duduk paling depan pakai gigi palsu. Kata saya, umpak ting-ting, Jos buntunan aja. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Dan kami jadikan bagi segala sesuatu itu sebabnya dulu. Istilah kata, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Begitu pula dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebelum Allah mengisrakan dan memi'rajkan, terlebih dahulu ada sebab-sebab Isra wal Mi'raj. Insya
ngaleh-ngaleh capek yang syuting berikutnya. Masih semangat kan itu? Halo. Apa sebab-sebabnya Isra wal Mi'raj? Yang pertama, sebab Isra wal Mi'raj itu dikala itu Nabi sedang sedih, Nabi sedang berduka. Karena Nabi adalah pemimpin umat, maka sedihnya Nabi, sedihnya umat. Maka tahun itu dikatakan Amul Huzni, tahun berduka cita, tahun kesedihan. Bu, ibu suka sedih enggak? Sedih itu kalau nggak punya apa? Saya ulang lagi, Bu, suka sedih enggak? Sedih itu kalau lagi nggak punya. Itu mah ibu-ibu di Jakarta. Kalau di sini mah insya lebih parah. Masya Allah. Apa yang menyebabkan Nabi sedih? Yang pertama, Nabi sedih karena istri tercinta yang namanya Siti Khadijatul Kubra meninggal dunia. Selaku suami yang sayang sama istri, yang cinta sama istri, sudah barang tentu istri meninggal istri meninggal. Tanya sama bapak-bapak, Pak, kalau istri meninggal sedih enggak? Sedih enggak? Nangis enggak? Berapa hari sedihnya? Berapa hari? 3 hari. Ada tetangga saya si abah-abah, bininya meninggal, nangis. Udah Pak, ikhlasin aja si mama meninggal, ikhlasin. Masih sedih terus. Begitu tahlilan, maaf, ada di sebagian wilayah tradisi tahlilan, kalau yang meninggalnya ibu-ibu, yang tahlilannya ibu-ibu. Begitu tahlilan siapanya nangis, Abah ikhlasin semua Abah. Kata si Abah, iya gua juga udah ikhlas, si mama meninggal. Udah ikhlas kok Abah nangis, gua nangis. Kenapa? Mak-mak yang tahlilan gak ada yang cakep. Kan nangisnya begini, Bu. Masya Allah. Sekarang persoalannya, ibu, kira-kira kalau suami ibu meninggal, ibu sedih gak? Sedih gak? Nangis gak? Berapa hari? Kawin lagi gak? Masya Allah. Apa yang terkesan dari Siti Khadijah bagi Rasulullah sehingga Rasulullah ditinggal Siti Khadijah sedihnya luar biasa? Karena Siti Khadijah adalah sosok istri yang sangat taat, yang sangat nurut, yang sangat perhatian terhadap suami, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad. Bagaimana Rasul gak sedih ditinggal Siti Khadijah? Menurut riwayat, kalau Rasul pulang dakwah, Siti Khadijah sudah rapi di depan pintu nyambut Rasulullah. Pertanyaannya, Khadijah Karawang, kalau suami pulang ngojek, suami balik ke sawah, osok dan rapi nyambut di hadapan imah tuh. Masya Allah. Siti Khadijah itu terkesan di mata Rasulullah sehingga maaf, walaupun Rasulullah poligami, tetapi Rasulullah tidak berpoligami dengan Siti Khadijah. Kenapa? Karena terkesan perhatiannya luar biasa. Pulang dakwah, Siti Khadijah udah pakai kebaya baru, bedak cempaka listrik bela-bela. Kalau masih kita mah, Masya Allah cakep. Rasul datang, uluk salam, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Tangan Rasul dipegang, dicium. Osok itu tarah kecil, osok itu tarah. Bapak pernah dititulkan ku pamajikan? Masya Allah.
cium tangannya. Akhirnya baginda Rasulullah, ingat jabat tangan. Jabat tangan itu bukan ke pipi. Zaman sekarang mah jabat tangan, tangannya di mana? Pipi. Bener gak? Kalau enggak pipi kemana? Ke jidat. Itu mah di sono, di Jakarta. Kalau di Karawang insya enggak jauh beda. Nih cium, apalagi nih santri, apalagi santriat, apalagi para pemuda, kalau kita ketemu sama kiai, cium tangannya, diisep. Kenapa? Karena tangan kiai menjabat tangan gurunya, gurunya pernah menjabat tangan gurunya terus nyambung hingga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi. Cuman zaman sekarang mah kadang-kadang kan kita ketemu guru, ketemu kiai di jalan bukannya assalamualaikum jabat tangan dicium, tan kemana tan? Kiai kemana kiai? Masya Allah, itu mah di Jakarta, kalau di sini mah insya nggak jauh beda. Siti Khadijah nyambut Nabi, akhirnya Nabi terkesan dicium jidatnya Siti Khadijah. Kenapa? Nabi nyontohin bahwa mencium jidat pasangan kita itu akhlak yang dicontohkan di keluarga Nabi. Pahalanya seolah-olah nyium Hajar Aswad. Orang sini tahu gak Hajar Aswad? Hajar itu batu, Aswad itu adanya di Mekah. Kalau ingin mencium Hajar Aswad yang asli harus ke Mekah, ongkosnya mah. Betul apa betul? Apalagi di zaman pandemi umroh saja 34 juta plus karantina. Gaduh artos 34 juta. Hoyong ke Mekah. Gaduh artosna. Entos daftarna. Ngalamun mereka. Tetapi tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun, kata Allah bisa, maka mudah-mudahan berkahnya peringatan Isra Mi'raj, orang kampung Karajan tahun payung sadayana ka Mekah. Sehingga di Karajan eueuh hiji-hiji acara. Mekah kabeh. Artinya apa? Kalau ada tetangga maju entong siri, entong usil, harus betul. Ini mah kadang-kadang tetangga beli motor meriang, tetangga beli mobil jengkel, kabangun neta ucu bangun ngeres jasa. Masya Allah. Sampai mana tadi? Siti Khadijah. Masya Allah, Siti Khadijah luar biasa, selalu menyambut Nabi. Tapi suatu ketika Nabi kaget. Begitu Nabi datang, Siti Khadijah nggak nyambut Nabi. Nabi kaget. Langsung Nabi masuk rumah, dilihat Siti Khadijah lagi ngegendong Siti Fatimah, lagi netain Siti Fatimah. Yang lebih membuat Rasul meneteskan air mata, kenapa? Siti Fatimah ketika nete, tahu gak nete bu? Orang dia naon nyebatna nyusuk. Ketika nyusuk, atulah gitulah ketika Siti Fatimah nyusul sama ibunya Siti Khadijah, subhanallah, bukan hanya air susunya yang keluar, tapi ada percik darah Siti Khadijah yang keluar. Kenapa? Karena kesininya harta Rasulullah, harta Siti Khadijah habis dipakai dakwah oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad. Bayangin, Siti Khadijah asalnya kaya,
jadi habis hartanya, ridho ikhlas dipakai dakwah sama suami. Itulah Siti Khadijah. Makanya terkesan karena Siti Khadijah tidak mata duitan. Kalau bini kita mata duitan nggak Pak? Mata duitan nggak Pak? Enggak. Lagian wajar ibu bapak kalau istri kita minta duit sama suami, wajar. Karena kalau nggak sama suami sama siapa lagi, bener nggak Bu? Setuju Bu? Setuju. Kalau nggak sama suami siapa? Salah. Maka tabiat apa Bu? Pak, yang namanya istri mah enggak istri petani, enggak istri pejabat, enggak istri ustad. Kalau kurang duit manyun. Betul nggak? Betul nggak? Kok ustad tahu kan ngalamin. Ini gua juga begitu. Masya Allah. Tetapi wajar. Inilah kenapa Siti Khadijah istimewa di hadapan Nabi, karena Siti Khadijah rela memasrahkan jiwa raganya, hartanya untuk perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah. Siti Fatimah nete yang keluar campur becik darah, yang tadinya Siti Khadijah gamisnya bagus hingga ditambal. Beda sama bini kita mau boro-boro mau pakai gamis ditambal, lecek dikit saja dia udah pinter ngambil kreditan. Itu mah bini di sono di Jakarta. Kalau di sini mah apalagi ibu-ibu pengajian tuh di mana-mana, yang paling banyak kan di pengajian ibu di pasar paling banyak ibu di mall paling banyak ibu di majelis taklim juga paling banyak ibu bahkan ibu-ibu mah kompak seragamnya juga. Majelis taklimnya 5, seragamnya 5 rupa-rupa. Namun sayang suaminya di rumah bengek paru-paru. Iya, kebaya merah belum lunas ngambil yang hijau dia. Yang hijau belum lunas ngambil yang kuning. Itu mah ibu-ibu di Jakarta. Kalau di Kerawang mah insya Allah. Tetapi kita harus dukung, harus bangga. Kalau kita punya istri beli kebaya, kita ngeradit buat pengajian, dukung itu. Kenapa? Karena kebaya, kerudung, baju, pakaian, gamis yang dipakai istri kita untuk pengajian itu nanti di hari kiamat akan menjadi saksi gugurnya kewajiban kita mendidik istri, karena istri sudah cari ilmu sendiri atas izin kita. Betul apa betul? Makanya Bapak ingat, kalau kita nggak sanggup mendidik istri secara ilmu agama, dukung istri kita ke pengajian. Mau gamis, beliin gamis. Pengen kerudung baru, beliin kerudung baru. Setuju Bu? Nah gitu Bu, lagi Bu. Setuju Pak? Masya Allah. Itulah Siti Khadijatul Kubra. Sehingga Masya Allah, suatu ketika Rasul datang, Siti Khadijah meneteskan air mata, nangis. Rasul sedih, tidur di pahanya Siti Khadijah. Bapak osok tarak bobok di nalahunan istri. Osok tarak jauh. Takdir panyaki giliran dilahun ku tatangga ulah ya. Masya Allah. Bobo tiduran, Masya Allah. Diusap-usap, dielus-elus oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah meneteskan air mata kena pipi baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi bertanya, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apa
yang membuat engkau sedih? Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, aku menangis, aku terpikirkan bagaimana kalau aku mati duluan. Siapa yang akan mendampingi dakwahmu? Siapa yang akan mensupport modal dakwahmu? Siapa yang akan mendengarkan keluh kesah dalam dakwahmu? Masya Allah, Siti Khadijah yang ada di pikirannya adalah bagaimana dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad. Mikirin dakwah Nabi, ayat ibu-ibu anu mikirkan dakwah. Ini ayat ayat alhamdulillah disebut yang kumpul isi wanita solehah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, andaikan saja aku mati duluan, kemudian engkau perlu bantuan, maka gali saja kuburanku, kumpulkan tulang-tulang rusukku, engkau bikin saja jembatan untuk modal perjuangan dakwahmu. Artinya seolah-olah Siti Khadijah mengatakan, jiwa dan ragaku hanya untuk suamiku dan perjuangan dakwah suamiku. Masya Allah. Jadi cintanya Siti Khadijah sehidup semati. Kalau ibu sama suami sehidup semati gak? Suami mati ibu manehna geus ngancam di mana urang maot teh lari kawin deui, maka samemehna bini urang kawin deui, lebih baik urang kawin. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Inilah yang membuat Siti Khadijah terkesan di mata Rasulullah. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Rasul bersedih, Rasul berduka. Paham? Paham? Kahartos hoyong nyontos Siti Khadijah. Hoyong tadi lamun hoyong nyontos Siti Khadijah, ingat enjing upami salaki eta wihtif adamelan ibu kudu kumaha? Kudu dangdang sambut salaki. Kadang-kadang kan pamajikan urang lamun dangdang teh are kondangan dang, ka pasar dang, arisan dang, giliran menghadap suami daster geus kucol, pakai kutang anus putus disambung ku peniti kusemat, giliran salaki nyaba katojos. Waduh, giliran mau ke pasar mau kondangan pakai minyak habis semuanya. Giliran mau tidur sama laki leher ke atas pakainya autan. Alasannya di kampung kerajaan musim hujan, dari leher sampai perut pakainya GPU. Alasannya masuk angin, dari perut hingga kaki pakainya duyung son. Alasannya romantik. Giliran suaminya dicium atas pahit, makin bawah makin pahit, makin bawah makin panas. Cuman suaminya suami takwa, takut sama yang tua, nggak ada pilihan. Dipaksakan, bukannya seger pingsan keblinger. Suaminya dibawa ke puskesmas, kata ibu bidan, maaf suami ibu keracunan. Keracunan apa ibu bidan? Keracunan 3 komponen. Komponen apa? Autan, GPU dan duyung son. Artinya apa? Kalau ingin terkesan seperti Khadijah di mata Rasulullah, maka ibu-ibu contohlah Siti Khadijah. Insya alhamdulillah. Begitupun Bapak, kalau pengen istri Bapak seperti Khadijah, maka Bapak contohlah baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Rasul itu penyayang terhadap istri-istrinya, tidak cepat marah, ente amuk-amukan baik, ente rungsing-rungsing baik, kontrol emosinya. Sehingga ada kisah ketika Rasul menikah dengan Siti Aisyah, Rasul itu kan haus, ingin dibuatkan air minum,
Dibuatkanlah teh oleh Siti Aisyah, maksudnya pengen buat teh manis. Begitu masuk ke dapur, ada toples warna putih, 1 garam 1 gula pasir. Siti Aisyah nyeduk garam, dimasukin tuh ke teh, dikucek, disuguhkan, disodorkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Amak Nabi Muhammad diterima. Begitu diterima, diminum. Habis diminum, Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana rasanya teh manis buatanku?" Apa jawaban Nabi? "Ya Humairah, wahai Aisyah, kalau boleh jujur, aku baru kali ini meminum teh manis sesegar buatanmu." Inilah Rasulullah rela berbohong untuk membahagiakan istrinya. Betul apa betul? Coba salaki ibu eta lohor, duhur balik di sawah. Inungna panggieunkeun teh manis, apana didamelkeun eta tehna bener, salah nyiuk disiuk lain gula, kalah uyah, dikucak disodorkeun ka salaki, ku salaki diinum, kemudian nanya, "Beb, gimana rasanya teh manis buatan siang ini?" Jawaban bapak kumaha eta? Buburakeun bangun mati kana berketuran cenah. Siapa bodoh tenan. Masya Allah. Makanya baginda Rasulullah sangat luar biasa dalam rumah tangganya. Yang kedua, Rasulullah sedih di kala itu. Kenapa? Karena paman tercinta, donatur utama perjuangan Rasulullah yang namanya Abu Thalib meninggal dunia. Kenapa Rasulullah sedih? Karena tidak bisa dinafikan perjuangan Islam ini perlu modal, perlu biaya. Betul apa betul? Kayak seperti ini peringatan Isra Mi'raj saja di kampung Karajang ini perlu mod. Betul apa betul? Hayamna dibeli make tuh modal. Betul gak? Minumana dibeli pakai, panggungna disewa make, besekna dibeli make, sampai ustadna make. Jelema aing mali dua Artinya apa? Perjuangan Islam ini perlu modal. Maka Islam akan maju itu perlu ditopang dari berbagai kalangan. Nabi Muhammad membawa Islam maju karena ditopang, dirangkul berbagai kalangan oleh Nabi. Preman dirangkul oleh Nabi, jadilah Umar bin Khattab. Preman dirangkul ke Nabi, tidak dipukul, dirangkul, jadilah Umar bin Khattab. Pengusaha dirangkul oleh Nabi, jadilah Utsman bin Affan. Orang tua dirangkul oleh Nabi, sesepuh dirangkul oleh Nabi, jadilah Abu Bakar si remaji dirangkul oleh Nabi, jadilah Sayyidina Ali. Hamba saya orang miskin, hitam, ganteng-ganteng acan, dirangkul ku Nabi, dimerdekakan, jadilah Bilal bin Rabah tukang adan, dirangkul. Jadi Islam itu maju dari beberapa rangkulan, beberapa komponen. Makanya Dakom pun sama merangkul, seniman dirangkul. Ayo kamu seniman, dakwah lewat seni, hibur siar Islam lewat seni. Maka itulah Bang Meong dan Bang Sukri, alhamdulillah taubah, alhamdulillah. Kalau kronologisnya orang berdua kerjanya begini. Coba tanya, Bang, ayo Bang, Abang siar Islam aja dengan seni. Kenapa? Karena Abang punya daya tarik. Alhamdulillah sekarang beliau dakwah lewat lawakan-lawakannya. Maulid ada beliau idhul sulur, orang jadi senang, jadi gembira. Betul apa betul? Betul. Isra Mi'raj tadi pun dikocak. Alhamdulillah ibu-ibu pun banyak yang pipis kayaknya tadi. Benar gak? Itu selebritisnya
kalangan pengusahanya, premannya, ayo semuanya, ayo. Adapun masalah pribadi tentang peningkatan keimanan ketakwaan, proses seiring kemampuan masing-masing, maka Islam maju ditopang. Alhamdulillah. Tempat tenteng. Karena dalam kitab Nasoihul Ibad An-Ba'dil Hukama, kata sebagian hukama di sini Ottibail Qulub, dokternya hati. Ketika hati kita resah, gelisah, banyak masalah, resepnya, obatnya 3. Yang pertama, zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Kalau dengan zikir hati masih resah, waliqai auliyaillah, maka bersilaturahimlah kepada wali-walinya Allah, atau kepada ulama-ulamanya Allah, atau kepada orang-orang zikir ngos, silaturahim kak kiai keajian ngos, tapi masalah numpuk, hati masih resah. Kata dokter Qalbu ba'dul hukama, maka wakalamal hukama, coba konsultasi, curhat dengan hukama, dengan ahli hikmah yang menunjukkan kebaikan dunia dan akhirat. 3 konsep. Apalagi di musim pandemik ini, jujur kadang-kadang kita galon, bener tuh. Yang kerja banyak yang di PH, jualan oge omset nato, sekurang-kurangnya batin ini gon. Tidak sedikit ibu-ibu juga karena kurang begini untuk cerai sama lakinya, itu mah disodok gara-gara korban pandemik. Di ayat tuh wah dia mah alhamdulillah ngaku. Sabar. Makanya bagaimana nih biar hati kita ketika dihadapkan masalah tenang, zikir, silaturahim orang-orang saleh, kemudian curhat, sharing, insya Allah hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu. Dan zikir pula nanti di hari kiamat menjadi sababiah kita akan mendapatkan naungan cahaya arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman urang mah zikir teh kadang-kadang giran tahlilan doang. Gitu dia lamun tahlilana jelema bunghar zikirna semangat la ilaha illallah, nu maot jelema bunghar la ilaha illallah, makannya nasi padang, la ilaha illallah, amplopnya juga gocap, semangat eta. Giliran tahlilna nu dikiran atakona jelema miskin pancelel dikirnya la ilaha illallah, nu maot lagi jelema miskin, la ilaha illallah, amplopnya juga cuman goceng, la ilaha illallah, makannya paling banter nasi goreng. Artinya apa? Ayo perbanyak deh, insya kedua, waqalbu mu'allaqun bil masajid, orang yang akan dapat naungan cahaya arusnya Allah di hari kiamat terlihat ketika mi'raj. Mereka orang yang hatinya ta'alluq pada masjid, cinta pada masjid, artinya orang yang mau memakmurkan masjid dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan waktunya. Ketika kita ingin selamat, maka makmurkan masjid kita insya Allah. Yang terakhir, orang yang akan dapat naungan cahaya arsy Allah di hari kiamat itu adalah walam yastasib liwalidai qat, adalah orang yang gak durhaka terhadap kedua orang tua. Setiap kita ini anak daripada orang tua kita, betul apa betul? Iya apa iya? Makanya awas ketika kita ingin ridhonya Allah, ingin naungan cahaya arsy Allah, muliakan orang tua, agungkan orang tua. Baik orang tua yang sudah meninggal, apalagi yang masih ada, yang telah meninggal, doakan mudah-mudahan diampuni dosanya, ditempatkan di alam barzaknya, berada dalam taman-taman surganya Allah. Yang masih hidup, ayo kita rawat, terutama pada ibu kita. Karena sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa dahulu yang harus aku muliakan di antara bapak dan ibuku? Rasul menjawab, ibu.
Bantuin ibu mu, ibu, ibu, ibu disebutnya sabaraha kali. Bapak mangan saka. Ibu ridho teu disebut ku Nabi 3 kali. Bapak ridho, ibu-ibu disebut 3 kali, bapak sekali. Kita ridho kenapa? Karena ibu-ibu punya jasa 3 tingkatan yang tidak bisa dilakukan oleh kita selaku laki. Satu, jasa ibu yang tidak bisa dilakukan oleh kita laki-laki. Ibu mah boga jasa reuneuh. Bapak-bapak sok reuneuh tara. Bisana naon? Bisana naon nanya yuk. Bo, lamun di Araban nureuneuh teh awewe. Lamun di Karajan nureuneuh lalaki apa awewe? Awewe, lalaki bisa reuneuh teh. Bisana naon? Sadar. Reuneuh teh hamil teh berat, bener gak Bo? Kalau lagi hamil lemes gak? Barang dahar ge ham-hamnya serbahayang heuh. Bener tuh. Kadang-kadang kan bikin bingung jelema ngidam, bingung kadang-kadang tengah peuting hayang pais tai kebo. Maksudnya pais daun tales gitu. Masya Allah. Yang kedua, ibu punya jasa yang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Apa jasa ibu? Melahirkan, ngajuru. Lamun ti dia nusok ngajuru lalaki apa awewe? Awewe. Ngajuru teh nyeri teu Bu? Perih teu? Kapok teu?